Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia yang mulia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, sehat, umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat beraktivitas untuk menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita di akhirat. Kemudian salawat beriringkan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ciri-ciri tersebut. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Hampir semua umat muslim bercita-cita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dimudahkan jalannya menuju sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan tersebut saat ajal tiba. Bahkan sebagian orang meninggal dalam keadaan atau kondisi maksiat dan merasakan sakit yang luar biasa ketika dicabut nyawanya. Berikut adalah 15 ciri orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Urutan nomor 11 banyak orang yang tidak menyadari. Yang pertama, meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kedua, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahi. Hadis riwayat Ibnu Huraidah dan dari ayahnya bahwa ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin meninggal dengan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus dan sebagian yang ada di sekitaran perut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati karena sakit perut maka ia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah SAW bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang mati karena melahirkan terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, orang yang meninggal dunia karena wabah atau penyakit. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak memar di seluruh tubuh. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fi sabilillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rezeki. Quran surat Ali Imran ayat 169. Kemudian yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Athiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena ta'un, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid.
mati karena sakit perut syahid, mati karena terbakar syahid, mati karena tertimpa benda keras syahid, wanita yang mati karena melahirkan syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang kesembilan, orang yang meninggal karena tenggelam. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena sakit ta'un, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seseorang yang meninggal saat menjalankan amal soleh seperti bersedekah, puasa, salat, haji, dan ibadah lain tergolong husnul khatimah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan Allah, lalu wafat setelah mengucapkan, maka dia masuk surga. Barang siapa satu hari mengharapkan wajah Allah, lalu wafat ketika mengerjakannya, lalu wafat, maka ia masuk surga. Kemudian yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh semasa hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya, orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya, dan sebaliknya. Itulah tadi ada 12 ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kebenaran hanya milik daripada Allah. Saya akhiri.